Apakah logo buatan AI ya bisa dilindungi hak cipta? Benchmark. Nah, apakah bisa dilindungi hak cipta? Kita harus tahu dulu pengertian hak cipta ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang diatur di Indonesia. Itu adalah hak atas kekayaan intelektual ya, yang merupakan hasil kreativitas dari pencipta. Ya, nah pencipta di sini siapa? Adalah orang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu karya, baik itu di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Nah, kita lihat, kita hubungkan dengan AI. AI ini siapa? Gitu. Apakah AI ini orang atau dia alat? Gitu ya. Nah, kita lihat AI ini kan alat ya, dengan berbagai macam platformnya. Nah, apakah dia bisa dilindungi dengan hak cipta? Kita harus lihat dulu hasil karya yang dihasilkan menggunakan AI itu apakah sepenuhnya hasil karya si AI ya, alatnya. Contoh misalnya ya ChatGPT atau aplikasi AI yang lainnya gitu ya. Apakah kita membuat sebuah seni, misalnya seni lukisan, itu ada hasil kreativitas manusia, ada hasil olah pikir manusianya nggak dalam membuat itu, atau tidak sama sekali? Contoh misalnya di ChatGPT kita memberikan perintah prompt ya, namanya ya prompt, buatkan desain lukisan terindah yang menggambarkan suasana di Gunung Pangrango misalnya begitu ya. Nah, langsung tuh dengan prompt itu AI membuat ya, dengan sepersekian detik dihasilkan. Apakah di situ ada hasil kreativitas manusianya? Tidak ada ya, karena dia hanya membuatkan prompt saja begitu. Beda dengan misalnya dia menggunakan Canva atau dia menggunakan Illustrator gitu ya, atau dia menggunakan aplikasi software yang lain ya, yang bisa mengedit atau membuat suatu gambar misalnya begitu ya. Di situ dia ada hasil kreatif manusianya, dia ada tambahkan warna, masukkan degradasinya, dia bikin bentuknya gitu ya, dia padu padankan, ada hasil kreatif manusianya, artinya ada hasil karyanya. Nah, ingat, hak cipta itu intinya harus orisinal dari si penciptanya begitu ya. Nah, kalau misalnya memang ada hasil kreatif manusianya, maka itu bisa menjadi hak cipta si pencipta, yaitu si manusia, si orangnya yang membuatnya begitu ya. Jadi harus kita lihat dulu ya, AI ini apakah ada peran manusianya atau murni 100% itu kerjanya AI. Kalau di itu 100% kerjanya AI, ya berarti itu tidak bisa dilindungi dengan hak cipta ya, karena hak cipta yang dimaksud dari dalam undang-undang hak cipta itu adalah karya yang dibuat oleh si pencipta. Pencipta di sini diatur siapa? Orang ya, orang yang memiliki hasil kreativitas ya. Sekarang yang perlu kita cek lagi adalah apakah hasil karya yang menggunakan AI itu ada menggunakan hasil olah pikir manusianya. Nah, jika ada, nah maka itu bisa masuk ke hak cipta. Tapi jika tidak, misalnya kita hanya memberikan prompt saja dan tidak melakukan apapun, hanya menunggu saja hasilnya, maka itu tidak bisa masuk ke hak cipta karena tidak ada hasil kreativitas manusianya. Begitu ya. Itu dia. Jadi kalau misalnya logo, ya logo ini kita harus lihat dulu fungsinya apa. Kalau fungsinya sebagai daya pembeda terhadap barang atau jasa sejenis, maka masuknya ke merek, bukan ke hak cipta ya. Hak cipta itu adalah perlindungan terhadap ilmu pengetahuan seni dan sastra. Nah, kalau logo ini dijadikan sebagai daya pembeda terhadap barang atau jasa sejenis yang ditampilkan secara grafis ya, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, maka ia masuk ke perlindungan hak merek. Apakah itu dia merek dagang atau merek jasa ya. Nah, apakah logo buatan ini bisa dilindungi dengan hak merek ya. Nah, jika logo buatan ini memang ada ya hasil olah pikir manusianya, kreativitasnya membuat logonya ya, maka silahkan dilindungi dengan hak merek. Tentu harus mengacu pada aturan undang-undang merek di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Apa itu? Merek yang bisa diberikan atau disetujui untuk didaftar atau diberikan sertifikat merek adalah merek yang tidak memenuhi, merek tidak dapat didaftar, dan merek yang tidak memenuhi unsur merek ditolak. Nah, jadi harus diantisipasi merek yang kita mohonkan tadi ya, logo yang mau kita mohonkan sebagai merek tadi, itu harus kita antisipasi apakah memenuhi unsur merek tidak dapat didaftar atau merek ditolak.
Nah, jika ada, sebaiknya itu dirubah atau diganti ya, sehingga dikabulkan. Prinsip daftar merek adalah first to file ya. Siapa yang mendaftarkan lebih dulu ya, maka itu yang akan diproses, dan apabila disetujui untuk daftar baru terbit sertifikat mereknya, begitu ya. Nah, perlindungannya adalah teritorial ya, dilindungi di negara di mana merek itu didaftarkan, begitu ya. Nah, kemudian siapa pemiliknya secara hukum? Ya, siapa yang memohonkan merek itu ya. Siapa yang memohonkan merek itu, maka dia akan jadi pemiliknya. Logo itu yang dijadikan sebagai merek ya, dilindungi dan didaftar, disetujui untuk didaftar di DJKI, begitu.